Alkisah ada dua sejoli ya yang hidup di desa terpencil. Pada suatu kesempatan dia berjalan-jalan di tepi sungai ya, sambil mencari kayu dan mungkin memancing gitu. Tanpa disengaja si istrinya terpleset terus terbawa arus sungai. Suaminya berusaha untuk membantu menolong ya, tanpa dia sadari kalau dia juga tidak bisa berenang. Nyemburlah suaminya juga gitu ya. Alhasil kedua-duanya meninggal karena tidak bisa berenang ya. Dan atas kesepakatan masing-masing pihak antara besan dan itu dimakamkan berdampingan gitu ya. Entah kenapa pada akhirnya setelah 30 hari menjelang 40 hari itu ada perdebatan antar keluarga ya, bahwa pihak besan si suami ini mau memindahkan kuburan anaknya ya ke tempat di kampungnya lah, seperti itu ya. Dan dengan perdebatan sengit dengan berbagai macam cara, dan akhirnya itu dipindahkan juga makam anaknya itu ya, dibawa ke kampung untuk dimakamkan di sana. Satu hari setelah dimakamkan si suaminya ini, alhasil semua keluarga ya yang ngotot ingin memindahkan makam suaminya itu diganggu roh halus ya, tidak tenang hidupnya ya, hampir pokoknya selama beberapa hari itu dia merasa gelisah ya, perang batin ya, dan merasa diganggu, entah diganggu siapa, entah diganggu istrinya ya, almarhum itu, yang karena memang itu suami yang sangat dicintai gitu loh. Begitu kuburannya dipindah, dia merasa jadi roh penasaran ya. Dan pada akhirnya itu digali kembali dan dikuburkan kembali secara berdampingan, dan alhamdulillah hidupnya damai. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini seorang pengacara senior, mantan pengacara dari Irwansyah, dan juga beberapa artis yang ditangani oleh Zainuddin SH ini buka suara soal pemindahan makam dari Vanessa Angel yang akan dilakukan pasca 100 harinya, dan sudah fix serta sudah izinnya sudah diurus. Sebagai kuasa hukum atau seorang pengacara, Zainuddin bahkan mengatakan haram hukumnya memindah makam jika tidak ada sesuatu yang darurat, meskipun itu diawali oleh mimpi dan akan bisa mengganggu arwah atau roh dari si penghuni makam tersebut jika sampai dipindahkan. Zainuddin ini memang sering kali membela juga Haji Faisal agar tidak diganggu oleh Dodi Sudrajat, dan bahkan di akun media sosialnya dia juga mengamati perjalanan kasus dari Haji Faisal dan Dodi Sudrajat ini. 3, 2, 1, let's go! Per hari ini atau kemarin ya udah tidak memegang kasusnya Irwansyah lagi. Gimana bisa diceritain nggak sih? Betul, tadi saya udah ketemu dari pihak
khusus buat menyampaikan secara lisan. Kalau saya per hari ini tidak lagi memegang atau sebagai kuasa Irwansyah seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya nanti tim kuasa yang lainnya. Di akun TikToknya dia juga mengunggah saat gala kemarin mengunjungi makam ayah dan ibunya, mami dan papinya. Dia menuliskan alangkah hancurnya kala kuburan mami papinya dipisahkan. Ya Allah, alangkah sedihnya. Begitu kata Jainuddin SH di akun TikToknya sambil mengunggah gala Sky Ardiansah yang sedang menziarahi makam dari kedua orang tuanya yang katanya sebentar lagi akan dipisahkan. Makam Vanessa akan dipindah ke dekat makam ibunya di Karet Bifak, TPU Karet Bifak. Papi, Gala datang ya. Rena, ini Papi Gala ya. Pindahin makam haram, itu nggak boleh, itu makam dipindah-pindah, haram ya, kecuali makamnya itu mau terkena gusuran, pelebaran jalan, atau mungkin kena longsor dan sebagainya, baru boleh. Oke. Rekan-rekan, lagi rame lagi nih, lagi viral ya terkait permintaan tes DNA terhadap Gala ya. Saya katakan bahwa permintaan itu tidak dibenarkan dan tidak boleh ya siapapun meminta tes DNA kecuali ayah dan ibunya ya yang memiliki dia langsung. Jadi kalau orang lain itu tidak bisa. Saya ingatkan untuk tidak lagi mengganggu keluarga Haji Faisal karena bisa diperkarakan mau secara hukum atau mau secara mistis. Bang, saya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, namun saya sudah melakukan upaya damai dengan si pelapor, tapi kenapa prosesnya di kepolisian itu masih tetap berjalan gitu, bahkan dicabut ternyata ada berbagai syarat yang harus saya penuhi. Jadi seperti itu ya. Jadi benar sekali dugaan penggelapan dan penipuan itu merupakan delik biasa. Jadi meskipun sudah ada upaya proses perdamaian atau mengganti uang ke si pelapor, proses di kepolisian akan tetap berjalan. Jadi bagaimana mekanismenya? Jadi bisa mengajukan pencabutan gitu ya, bikin surat permohonan pencabutan perkara ya, ditandatangani oleh kedua belah pihak ya.